Desain dan struktur organisasi. Desain organisasi. Penyusunan dan pengubahan struktur organisasi di mana proses itu melibatkan 6 komponen penting. 1. Work specialization, spesialisasi kerja. 2. Chain of command, rantai komando. 3. Span of control, rentang kendali. 4. Formalization, formalisasi. 5. Centralization dan decentralization, desentralisasi dan sentralisasi. 6. Departementalisasi. Struktur organisasi. Kerangka kerja formal di mana terdapat pembagian, pengelompokan dan pengkoordinasian tugas pekerjaan. Organisasi. Pengorganisasian, menyusun dan menstrukturisasi pekerjaan untuk mencapai sasaran organisasi. Struktur organisasi, susunan formal pekerjaan-pekerjaan di dalam suatu organisasi. Tujuan pengorganisasian. 1. Membagi pekerjaan menjadi tugas suatu departemen secara spesifik. 2. Membebankan tugas dan tanggung jawab yang berhubungan dengan tugas individual. 3. Koordinasi tugas organisasi yang berbeda. 4. Mengelompokkan pekerjaan dalam satu unit. 5. Membangun hubungan antara individual, kelompok dan departemen. 6. Membangun garis wewenang formal. 7. Alokasi sumber daya organisasi. 6 unsur dalam desain organisasi. 1. Spesialisasi kerja. 2. Rantai komando. 3. Rentang kendali. 4. Formalisasi. 5. Desentralisasi dan sentralisasi. 6. Departementalisasi. Spesialisasi kerja membagi kegiatan pekerjaan dalam tugas-tugas yang terpisah. Hal ini disebut juga dengan pembagian kerja sama dengan Adidas Thailand, MC Donalds. Departementalisasi dasar yang digunakan untuk mengelompokkan pekerjaan dalam suatu grup atau satu kelompok sama dengan tim lintas fungsi yang diterapkan oleh Ford. Keuntungan dengan adanya departementalisasi. 1. Spesialisasi. 2. Pertumbuhan dan ekspansi. 3. Memperbaiki tanggung jawab. 4. Layanan pelanggan yang lebih baik. 5. Penilaian kinerja. 6. Pengembangan manajemen. 7. Pemanfaatan sumber daya secara optimal. 8. Memfasilitasi kontrol yang lebih baik. Bentuk-bentuk departementalisasi. Departementalisasi fungsional. Departementalisasi proses. Departementalisasi geografis. Departementalisasi produk. Departementalisasi pelanggan. Contoh bentuk organizational chart pada departementalisasi fungsional. Kelebihan. 1. Efisiensis karena merupakan kumpulan dari orang dengan kemampuan, pengetahuan, dan orientasi sama. 2. Spesialisasi yang makin baik. Kelemahan. 1. Minimnya komunikasi antar berbagai bidang fungsional. 2. Terbatasnya sudut pandang sasaran organisasi. Contoh bentuk organizational chart. Pada departementalisasi produk. Kelompok pekerjaan berdasarkan lini produk. Kelebihan. 1. Memungkinkan spesialisasi dalam produk dan layanan tertentu. 2. Manajer bisa menjadi pakar dalam industri yang digeluti. 3. Lebih dekat dengan konsumen. Kelemahan. 1. Duplikasi fungsi. 2. Terbatasnya sudut pandang sasaran organisasi. Contoh bentuk organizational chart. Pada departementalisasi geografis. Kelebihan. 1. Lebih efektif dan efisien dalam menangani permasalahan yang muncul di wilayah tertentu. 2. Memenuhi kebutuhan pasar di wilayah geografis tertentu dengan lebih baik. Kelemahan. 1. Duplikasi fungsi. 2. Terisolasi. Contoh bentuk organizational chart pada departementalisasi pelanggan. Kelompok pekerjaan berdasarkan hakikat spesifik dan unik konsumen yang dimiliki. Kelebihan, kebutuhan dan masalah pelanggan bisa ditangani oleh para spesialis. Kelemahan. 1. Duplikasi fungsi. 2. Terbatasnya sudut pandang organisasi. 2. Rantai komando.
Hierarki wewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkat atas sampai tingkatan paling bawah dalam suatu organisasi dan menjelaskan siapa melapor kepada siapa. 3 konsep yang harus dipahami dalam rantai komando. Wewenang, tanggung jawab, kesatuan komando. Contoh-contoh bentuk rantai komando chart. Rentang pengendalian. Jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efektif dan efisien. Lebarnya rentang kendali dipengaruhi oleh keahlian dan kemampuan seorang manajer, karakteristik dari para pekerja, karakteristik pekerjaan, kesamaan tugas, kompleksitas tugas, jarak fisik dengan bawahan, standarisasi tugas. Sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi, pengambilan keputusan terpusat pada satu titik dalam organisasi. Desentralisasi, pengambilan keputusan di mana karyawan tingkat bawah dapat memberi masukan dalam pengambilan keputusan. Faktor yang mempengaruhi sentralisasi. 1. Lingkungan lebih stabil. 2. Manajer pada tingkat terendah belum berpengalaman dalam pengambilan keputusan seperti manajer puncak. 3. Keputusan bersifat signifikan. 4. Perusahaan yang terlalu besar. 5. Organisasi menghadapi krisis atau resiko. Faktor yang mempengaruhi desentralisasi penting. 1. Lingkungan bersifat kompleks dan tidak pasti. 2. Manajer pada tingkat terendah memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengambilan keputusan. 3. Keputusan bersifat minor. 4. Keputusan relatif kurang. 5. Perusahaan mempunyai budaya yang lebih terbuka sehingga manajer memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan. 6. Perusahaan terpencar secara geografis. Penerapan sistem desentralisasi. 1. Terex Corporation dengan CEO Ron DeVoe. Produsen Amerika dari berbagai macam peralatan berat untuk berbagai industri, termasuk konstruksi, infrastruktur, penggalian, daur ulang penambangan permukaan, pengiriman, transportasi, pemurnian, utilitas dan pemeliharaan. Segmen bisnis utama perusahaan meliputi platform kerja udara, bahan kaleng industri pengolahan dan pertambangan dan pembangunan jalan dan produk utilitas. Perusahaan menghasilkan penerimaan sekitar 9,1 miliar dolar pada 2007. Jumlah karyawan mencapai 21.000 orang di seluruh dunia. 2. Ed dan T Universal Car Services. 3. Morrison dan Tesco, jaringan supermarket. Penerapan sistem sentralisasi. 1. Honda Motor Company. 2. Burger King. 3. McDonald's. 4. Pizza Hut. Formalisasi adalah tingkat di mana pekerjaan dalam organisasi distandarisasi dan kadar di mana perilaku diarahkan oleh peraturan dan prosedur. Contoh, pegawai studio foto yang menerima roll film lebih dari waktu yang ditetapkan perusahaan. 2. Model desain organisasi. 1. Organisasi mekanistik. Sistem yang kaku dan terkontrol ketat. Ciri-cirinya, spesialisasi yang tinggi, departementalisasi yang kaku, rentang kendali sempit, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi terbatas, partisipasi dalam pengambilan keputusan sangat sedikit untuk level bawah. 2. Organisasi organis. Struktur yang adaptif dan fleksibel. Ciri-cirinya, pekerjaan tidak terstandarisasi, dikelola dalam tim pekerja, kurangnya pengawasan langsung, sedikitnya aturan formal. Jaringan komunikasi lebih terbuka, memberi wewenang kepada karyawan. Faktor kontingensi. Faktor struktural dipengaruhi. 1. Keseluruhan strategi organisasi. Struktural organisasi mengikuti strategi. 2. Ukuran dan struktur. Organisasi besar lebih banyak spesialisasi kerjanya, departementalisasi, sentralisasi dan peraturan. 3. Teknologi yang digunakan. Perusahaan mengadaptasikan struktur mereka terhadap teknologi yang dipergunakan. 4. Ketidakpastian lingkungan.
Perbedaan lingkungan menyebabkan terjadinya perbedaan kebutuhan dalam bentuk organisasi yang organis atau mekanis. Temuan Woodwards tentang teknologi, struktur, dan efektivitas karakteristik struktural pada 1. Produksi unit adalah diferensiasi vertikal rendah, diferensiasi horizontal rendah, formalisasi rendah. 2. Produksi massal adalah diferensiasi vertikal sedang, diferensiasi horizontal tinggi, formalitas tinggi. 3. Produksi proses adalah diferensiasi vertikal tinggi, diferensiasi horizontal rendah, formalitas rendah. Struktur yang lebih efektif pada 1. Produksi unit adalah organik. 2. Produksi massal adalah mekanistik. 3. Produksi proses adalah organik. Desain organisasi umum terdiri dari 1. Desain organisasi tradisional. 2. Desain organisasi kontemporer. Desain organisasi yang umum, desain organisasi tradisional. 1. Struktur simpel, departementalisasi rendah, rentang pengendalian luas, wewenang tersentralisasi pada satu orang. 2. Struktur fungsional, departementalisasi berdasarkan fungsinya masing-masing. Misalnya, operasi, keuangan, SDM. 3. Struktur divisional. Terdiri dari satu unit yang terpisah dengan otonomi terbatas di bawah koordinasi dan kendali perusahaan induk. Kekuatan dan kelemahan desain organisasi tradisional. Struktur simpel, kekuatan sama dengan cepat, fleksibel, akuntabilitasnya jelas. Kelemahan sama dengan karena bertumpu pada satu orang sehingga terlalu beresiko. Struktur fungsional, kekuatan sama dengan penghematan biaya dari spesialisasi. Para pekerja dikelompokkan dalam pembagian tugas yang sejenis. Kelemahan sama dengan karena terlalu fungsionalis mengakibatkan seorang manajer kehilangan fokus terhadap tujuan perusahaan. Karyawan hanya memiliki pengetahuan terbatas dan tidak memahami pekerjaan unit organisasi lainnya. Struktur divisional, kekuatan sama dengan berfokus pada hasil di mana manajer divisi bertanggung jawab terhadap keberhasilan produk dan layanannya. Kelemahan sama dengan duplikasi aktivitas dan sumber daya akan menambah biaya dan mengurangi efisiensi. Desain organisasi yang umum. Desain organisasi kontemporer. 1. Struktur tim, struktur di mana keseluruhan organisasi terdiri dari tim-tim kerja yang melakukan tugas organisasi, contoh, Google, Amazon, Boeing, HP. 2. Struktur matriks dan proyek. Merupakan struktur yang menugaskan para spesialis dari berbagai bidang fungsional untuk bekerja dalam proyek, tetapi akan kembali ke bidangnya masing-masing ketika pekerjaan selesai, contoh, proyek IDO. 3. Organisasi tanpa batas. Struktur yang tidak didefinisikan atau terbatas pada batas-batas horizontal, vertikal atau eksternal yang artifisial, meliputi jenis-jenis organisasi maya dan jaringan network. Terima kasih.